Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Estin Fitri Cayani, kelas 7A PIAUD IAI Al-Qadiri. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Istighosah, Barokah, Karomah, dan Istighraj. Yang dimaksud istighosah yaitu meminta pertolongan. Juga bisa diartikan dengan permintaan atau permohonan. Dan juga bisa disebut dengan pola istif'al menjadi istighfar, yaitu memohon ampunan. Istighosah sangat dianjurkan oleh agama, lebih-lebih ketika sedang menghadapi atau mengalami permasalahan yang besar dan jalan yang ditempuh sangat sulit. Pada saat itu meminta pertolongan kepada Allah sangat diperlukan dalam bentuk istighosah. Di semua tingkatan kepengurusan NU selalu akrab dengan budaya istighosah. Kadang menggunakan istilah istighosah kubro, istighosah nasional, dan lain sebagainya. Berkat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istighosah adalah meminta pertolongan dalam rangka untuk menghilangkan musibah atau bencana. Perbedaan antara istighosah dan doa adalah istighosah tidak lain dalam rangka untuk diselamatkan dari suatu musibah, sedangkan doa maknanya lebih umum. Sebab itu dia mencakup permohonan dari suatu musibah atau selainnya. Istighosah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Dalil istighosah dalam hadis, dalil yang menyebutkan istighosah sebagai meminta pertolongan ialah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis terdapat pula ayat Al-Quran yang membahas dan menjadi landasan hukum istighosah, antara lain istighosah yang diperintahkan. Istighosah yang diperintahkan adalah istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pengertian barokah. Dalam kehidupan sehari-hari, berkah dan barokah bisa dikatakan menjadi kata cukup, sering diucapkan dan juga didengar. Hal ini wajar karena memang pada dasarnya seseorang mengharapkan kehidupan yang penuh berkah. Tidak hanya itu, berkah juga dipandang sebagai salah satu bentuk hidup yang tentram dan tenang. Jika dilihat dari asal kata, berkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti nikmat. Dalam bahasa Arab adalah istilah ini yang memiliki makna yang sama dengan berkah, yaitu mubarak atau mubarak dan juga tabaruk. Ketenangan dalam hidup serta rasa syukur yang lebih kuat tersebut adalah tanda adanya berkah dalam kehidupan yang dijalani. Hanya saja dari contoh tersebut perlu dipahami bahwa diperlukan usaha yang konsisten untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan. Mendekatkan diri kepada Allah adalah satu-satunya jalan agar berkah senantiasa terasa dalam kehidupan yang dijalani. Ada beberapa usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah demi ketenangan hidup yang didapatkan, yaitu meningkatkan ketakwaan, menjalankan sholat, memberikan sedekah. Di sisi lain, sedekah juga mengajarkan seorang muslim untuk berbagi. Dengan demikian, ia akan memiliki rasa empati dan jauh dari kesan egois terhadap sesama. Yang selanjutnya, pengertian karomah. Karomah sesungguhnya merupakan istilah yang tidak asing bagi umat muslim, di mana karomah ini merupakan sebagian dari agama Islam. Oleh karena hal tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomah, yang di mana karomah ini datangnya dari sisi Allah. Karomah ini mau tidak mau akan membentuk karisma seseorang di mata umat. Islam mengakui tentang konsep karomah. Karomah untuk kiai dan wali sesungguhnya memanglah ada dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan karomah dianggap sebagai kejadian yang bersifat asumtif dan datang bukan dengan tujuan untuk merusak akidah. Selain itu, Allah menciptakan karomah adalah untuk kekasih-kekasihnya. Salah satu keyakinan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin dan percaya sepenuhnya akan adanya karomah, yang dimana karomah itu datang dari sisi Allah. Selanjutnya yaitu pengertian tentang istighraj.
Istijrot ini merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang yang dimurkai olehnya, istijrot jika dicontohkan seperti bisnis lancar dan omset besar tapi melalaikan sholat, karirnya naik terus dan orang-orang hormat tapi tidak memakai jilbab. Jadi kira-kira istijrot itu artinya selalu mendapatkan kemudahan padahal melalaikan perintah agama. Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia bahagia sementara di dunia. Allah taala biarkan merasa akan selamat dari ancaman di akhirat kelak. Padahal Allah tidak peduli kepadanya karena melalaikan perintah dan larangannya. Maka itu istijrot sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bila engkau melihat Allah Ta'ala memberi hamba dari dunia yang diinginkan, dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal tersebut adalah istijrot atau jebakan dari Allah. Sekian review makalah mengenai kisah-kisah istighosah, barokah, karomah, dan istijrot dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.